mulai nih. Udah. Ntar nunggu ada yang nonton. Ayo guys, siapa yang nonton guys? Baru aku sendiri yang nonton. Oh, udah langsung 10 nih. Ramai kali. Halo, selamat sore Sobat JKN semuanya. Tak terasa ya udah 1 minggu telah berlalu. Dan hari ini kita bertemu lagi di Jelas JKN, Edukasi Live and Sharing. Iya. Seperti biasa kita akan ngobrol santai seputar program JKN. Dan kali ini saya ditemani oleh Kak Dea. Halo teman-teman. Dari staf SDM BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Untuk pembahasan live hari ini kita mengalir saja ya teman-teman Sobat JKN. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar program JKN, pelayanan atau iuran, atau kendala yang sedang dihadapi, bisa langsung ditulis komentar. Nanti akan kita bantu jawab satu persatu. Oke, yuk langsung aja. Teman-teman dari mana aja nih? Apa itu Kak tadi komennya? BPJS Kesehatan hati ada. Belum ada Kak. Waduh, susah tuh. Belum ada Kak Zuns. Ini teman-teman yang nonton dari mana aja nih? Ayo cek dulu komentar-komentarnya. Ayo teman-teman. Teman-teman kalau ada yang masih bingung terkait program JKN bisa langsung di komen aja. Terkait pelayanan, terkait iuran BPJS, bisa nih tanya. Kak Fan ini dari mana ini Kak Fan? Assalamualaikum. Waduh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak. Kak Jessie ini dari mana Kak? Apa ini teman-teman ini udah pada paham ya? Baik apa nih? Halo Kak Wahyudi. Kak misal mau naik kelas bisa lewat apa tadi? Kak misal kalau mau naik kelas bisa lewat aplikasi JKN kah? Bisa Kak, nanti pilih menu informasi peserta, perubahan data, lalu diklik aja yang kelasnya itu. Oh ya, untuk pergantian kelas itu minimalnya minimal apa maksimal ya Kak? Minimalnya 1 tahun terdaftar di kelas sebelumnya ya. Kak, kalau tanya BPJS Kesehatan di luar Kudus boleh? Boleh Kak, silakan di komen-komen aja nih. Selagi tentang seputar BPJS kita bisa menjawab walaupun dari di luar Kudus. Betul. Kembar Kak, iya ini Bayuan Gatuan. Dulu ikut BPJS Mandiri, terus umur 21 udah nonaktif, terus sekarang aktif lagi tapi vaskes puskesmas Kak. Kak siapa ini tadi? Kak Ika. Oh iya Kak, bisa aja Kak Ika ini terdaftar di segmen PBI ya Kak. Karena kalau udah umur 21 tahun itu sudah tidak ditanggung oleh keluarganya. Misal orang tuanya pekerja nih, terus kakaknya udah umur 21 tahun dan posisinya sedang tidak kuliah, gitu statusnya udah langsung nonaktif. Dan bisa aja ini didaftarkan oleh pemerintah di segmen PBI. Jadi Kak Ika ini bisa cek status kepesertaannya ya Kak. Jadi itu aman nggak ya Kak? Aman Kak. Aman. Katanya ada pemutihan ya Kak. Aduh. Untuk pemutihan ini belum ada peraturan resmi dari pemerintah ya Kak. Jadi kami belum bisa menjawab. Ditunggu aja kabarnya. Kalau kartunya non aktif gimana Kak? Bisa diaktifin? Iya, bisa diaktifkan kembali. Ini Kak, mendung ini non aktifnya di segmen apa? Iya, karena apa? Kalau sudah tidak bekerja lagi itu bisa diaktifkan di segmen mandiri. Atau kalau misalnya Kak Mendung ini statusnya sebagai peserta PBI, kemudian tiba-tiba sudah tidak ditanggung lagi, bisa pengajuan ulang Kak ke peserta PBI lagi. Oke, ini ada Kak Kling ini. Di sini bisa nggak perubahan data ya? Bisa. Untuk perubahan data bisa Kak melalui ini WA Pandawa atau di aplikasi mobil JKN. Cek saldo bisa juga Kak kalau cek saldo lewat JKN juga bisa. Iya.
Kak, ada loker nggak? Ada Kak. Ini Kak siapa nih? Kak Monita. Bisa cek di website Talentix ID ya. Iya. Di situ lagi buka loker. Syarat tambah anggota Syarat. BPJS. Tambah anggota Kak Wanted. Wanted. Itu segmen kepesertaannya apa ya Kak? Kalau peserta mandiri bisa melampirkan kakak aja, tapi kalau peserta PPU selagi masih dalam satu kakak bisa lapor ke HRD-nya. Gitu Kak. Wanted 14. Lanjut Kak Milia. Wow, Milia. Kak mau tanya, kemarin saya daftar peserta baru di bulan Desember, bulan Januari 26 mau bayar kok tidak bisa. Kak Milea, di VA-nya itu udah melewati batas apa enggak ya Kak? Biasanya kalau peserta mandiri daftar itu 14 hari baru bisa dibayarkan. Dan biasanya juga ada jangka waktu membayarnya tuh antara kapan sampai kapan. Tapi kalau udah melewati tanggal bisa diperbarui Kak VA-nya di sini, di WA Pandawa. Kak, kalau mau rawat inap kelas 2 naik ke VIP bisa nggak? Bisa Kak. Kelas 1 dan kelas 2 itu bisa naik kelas rawat inap. Tapi kalau kelas 3 nggak bisa. Betul. Info loker tadi udah dijawab ya Kak, lewat Talentix. Bisa cek di website Talentix ID ya Kak. Iya. Untuk Kak Nanda Chan, jadi itu bisa langsung aktif atau harus nunggu berapa lama Kak kalau mau digunakan? Ini yang mana tadi ya Kak? Nanda Chan tadi sepertinya belum bertanya ya? Iya. Kak, BPJS untuk orang kurang mampu cara daftar kemana? Waduh. Kak Syifa, untuk teman-teman yang kurang mampu ini bisa langsung mendaftar BPJS lewat dinas sosial ya Kak. Pengajuan ke dinas sosial terdekat. Caranya membawa kakak, KTP, surat keterangan tidak mampu dari desa, lalu foto rumah. Nanti dinas sosial yang akan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan. Tapi tergantung ada dana APBD-nya dan juga kuotanya ya Kak. Waduh, ini sangat banyak banget ya pertanyaannya. Kita baca dari ramai banget ini. Yang kalau mau naik kelas dari kelas 3 naik kelas 2 persyaratannya apa? Persyaratannya sudah terdaftar di kelas sebelumnya selama 1 tahun ya Kak. Untuk perubahan kelas ini bisa melalui WA Pandawa ataupun aplikasi mobil JKN. Itu Kak. Sangat mudah. Kak, kalau pindah vaskes ada syarat apa Kak? Posisi saya sudah ikut kakak suami beda kabupaten. Kak Leva, Kak Iya. Eva, untuk perpindahan vaskes minimal sudah 3 bulan terdaftar di vaskes sebelumnya. Untuk Kak Aini Safitri nih, Kak ganti kelas apa benar nunggu 1 tahun? Betul Kak, harus menunggu 1 tahun terdaftar di kelas sebelumnya baru bisa diganti. Kak Didi nih ada yang tanya, Kak ganti nomor telepon di aplikasi caranya gimana Kak? Soalnya nomor yang lama sudah hangus. Kak Didi bisa langsung ke WA Pandawa ya Kak. Nanti pilih menu administrasi, kemudian perubahan data, kemudian perubahan nomor HP. Seperti itu. Kak BK dari KIS sudah mati 8 bulan, mau pindah ke BPJS Mandiri apa kena denda? Tidak Kak BK. Nanti Kak BK bisa mendaftar lewat sini Kak, di WA Pandawa. Nanti pilih menu administrasi, kemudian pendaftaran baru. Jangan lupa untuk memilih yang dengan masa tunggu 14 hari, agar tidak membayar sejak 8 bulan itu. Oh, ini pertanyaannya sama-sama ya, ternyata spam. Teman-teman komennya 1 kali aja. Ini soalnya kita baca dari atas. Iya. Ternyata pertanyaannya sama ini. Banyak banget ini Kak. Iya, ternyata pada spam ya. Ini aku baca dari sini ya Kak. Info locker buat lulusan S1 manajemen. Untuk info locker bisa langsung cek di web Talentix ID ya Kak. Kita lagi buka locker juga itu. Nih, ada Kak Boyayu. Kalau mau lapor kematian apakah bisa dari orang lain atau tetangga? Kak Boyayu bisa langsung di WA Pandawa ya Kak, bisa melalui online juga. Nanti pilih menu administrasi aja. Melampirkan akta kematian dari Dukcapil. Ini Kak Noting bertanya nih,
Aku mau bayar auto debit first time lewat bank BRI, tapi nomor handphonenya nggak bisa, padahal udah bener. Waduh. Aduh Kak, siapa ini? Kak Noting. Kak Noting udah dicek di aplikasi mobil JKN belum ya? Nomornya apakah sudah sesuai apa belum? Kalau memang belum sesuai, bisa perubahan nomor di WA Pandawa. Kak Muya, Kak Muya ini bertanya, Kak, misal kita pindah perusahaan itu BPJS Ketenagakerjaan nyambung. Waduh, kita BPJS Kesehatan. Kita Kak. dari BPJS Kesehatan, Kak. Bukan dari BPJS Ketenagakerjaan. Maaf ya, Kak. Tapi kadang BPJS Ketenagakerjaan juga live loh, Kak. Jadi bisa di komen aja nanti. Info pemutihan BPJS, Kak. Waduh, tadi udah diberitahu ya, Kak. Iya, Kak Ezio, untuk pemutihan belum ada peraturan resmi dari pemerintah ya, Kak. Jadi kami belum bisa menjawab. Dari Kak Izmnazia, Kak, kenapa ya BPJS anak aku tiba-tiba mati padahal setiap minggu buat berobat di RS? Kak Yumna ini mungkin status kepesertaan anaknya itu sebagai peserta PBI ya, Kak. Jadi untuk peserta PBI itu memang bisa sewaktu-waktu didaftarkan dan sewaktu-waktu dinonaktifkan. Kalau Kak Yumna itu masih membutuhkan, bisa pengajuan ulang Kak ke dinas sosial terdekat dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, KK, KTP dan juga foto rumah. Kak Prilia Setya, Kak, kalau sudah terdaftar dan sudah dipotong tiap bulan tapi belum ada kartunya, gimana untuk mendapatkan kartunya? Kak Prila, sekarang dari BPJS Kesehatan memang sudah tidak mencetak kartu ya Kak. Jadi kita kalau mau berobat itu bisa menunjukkan KTP aja atau kartu digital dari aplikasi mobil JKN. Dari Kak Aprianti nih, ngapa mukanya kayak malu-malu kemayu? Waduh, kemayu gimana ini Kak? Dari Kak Indah, Kak mau tanya, BPJS dari desa kok nggak bisa aktif lagi, gimana ya? Padahal dipakai setiap bulan. Jadi sepertinya sama ya pertanyaannya. Iya, jadi memang untuk peserta PBI bisa sewaktu-waktu dinonaktifkan dan diaktifkan, tergantung dari APBD dan juga kuota masing-masing daerah. Dari siapa nih? Red Valve, Kak udah daftar JKN tapi nomor HP sama email hilang. Itu datang ke kantor bisa di reset apa gimana ya Kak? Kak Red Valve itu bisa langsung datang ke kantor juga bisa melalui online juga bisa di sebelah sini Kak, di WA Pandawa. Nanti pilih menu administrasi, kemudian klik link yang diberikan, lalu perubahan data dan perubahan nomor HP. Lebih mudah lewat online Kak sebenarnya. Iya. Kak Rian, untuk ubah Vaskes dari mobil JKN bisa ya? Bisa Kak, bisa mudah sekali. Nanti tapi syaratnya harus 3 bulan terdaftar di Vaskes sebelumnya ya Kak, baru bisa diganti. Dari Kak Mother Viral nih, kenapa nggak BPJS kok Kak? Kak Mother, ini BPJS-nya nggak bisa gitu ya Kak? Nggak ini bisanya maksudnya kenapa nih gimana, Kak? Bisa di komen lebih lengkap ya Kak. Ini pertanyaannya sama-sama ya. Aduh, jangan di spam Kak. Dari Kak DS nih, jika punya BPJS dari pemerintah mati karena tidak pernah dipakai, apa bisa aktif kembali? Bisa Kak, bisa pengajuan ulang lagi ke dinas sosial terdekat dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, KK, foto rumah dan juga KTP. Nanti dinas sosial yang akan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan. Dari Kak Fruit, kakaknya yang satu kok bisa menghilang pakai ilmu kakak? Pertanyaan yang sangat random ini. Dari Kak Tika, Kak kalau password lupa sedangkan nomor telepon dan email ganti gimana ya Kak? Kak Tika bisa ganti nomor HP lewat sini ya Kak, lewat WA Pandawa. Nanti pilih menu administrasi, kemudian klik link yang diberikan, lalu pilih yang perubahan data dan perubahan nomor HP. Dari Kak Titik nih, BPJS kalau di chat nggak pernah direspon. Kalau mau tanya tentang BPJS selain Pandawa ada Kak? Waduh. Kalau Pandawa itu kan sifatnya robot ya Kak? Iya betul. Kalau mau tanya bisa langsung di live kayak gini atau DM juga boleh Kak, nanti kami jawab. Dari Kak Z, mau tanya Kak, atau di gimana?
gimana cara membuat BPJS baru yang lama hilang? Kan di JKN bisa Kak. Ini apanya Kak yang hilang ini Kak? Untuk BPJS itu memang sifatnya satu NIK, satu kepesertaan ya Kak. Jadi tidak bisa hilang ini. Jadi melanjutkan yang sebelumnya. Kak, cara pencairan BPJS tadi mana ya pertanyaannya? Dari Kak Notmi, Kak, cara pencairan BPJS ketenagakerjaan umur. Kak, kita dari BPJS Kesehatan. Nanti untuk BPJS Ketenagakerjaan bisa tanya yang BPJS Ketenagakerjaan ya Kak. Dari Aren Latte, tolong dijawab punya aku Kak. Waduh, Cat. Iya Kak, Aren Komentarnya Latte. ketimbun Kak. Coba komentar lagi Kak. Atau bisa juga DM aja Kak, nanti kami balas. Dari Kak Mother Farel BPJS dari Medan pas pindah kakak KTP di Jawa Tengah. Katanya pegawai lurah BPJS tuh gak urus kakak. Maksudnya gimana Kak? Untuk pengurusan kakak memang di Dukcapil Iya, ya Kak? bukan di BPJS Kak. Kalau Iya. BPJS kan bukan yang mengurus tentang kakak ya Kak. Kak, apa BPJS Kesehatan Terhubung dengan BPJS? ketenagakerjaan. Untuk jaminan yang diberikan berbeda ya Berbeda. Kak? Iya. Kak, apakah pindah domisili mempengaruhi keaktifan BPJS Kesehatan? Kak siapa nih? Berkah Berkah. ID. Tergantung ya Kak, ini segmen kepesertaannya apa Kak? Kalau segmen kepesertaannya PBI APBN itu tidak mempengaruhi ya Kak. Kalau mandiri juga tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu kalau status kepesertaan kakaknya itu PBI APBD yang sebelumnya didaftarkan oleh pemerintah daerah. Jika pindah domisili itu memang statusnya nonaktif dan bisa diperbarui di domisili yang baru. Nanti datang langsung ke dinas sosial terdekat aja Kak. Ada dari Kak Rere Arini, kakak dari BPJS Mandiri pindah ke KIS bisa nggak Kak? Bisa Kak, nanti pengajuan langsung ke dinas sosial terdekat ya Kak, membawa kakak, KTP, surat keterangan tidak mampu, dan juga foto rumah. Untuk kepesertaan mandirinya itu tetap harus dibayarkan ya Kak, sebelum BPJS dari pemerintahnya itu aktif. Dari Kak Mika nih, Kak, kalau BPJS Kesehatan off karena berhenti kerja itu cara ngaktifinnya bisa online sendiri? Bisa. Betul Kak, bisa. Kalau kakaknya punya aplikasi mobil JKN juga bisa. Nanti perubahan segmen. Kalau enggak di WA Pandawa aja Kak. Nanti pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, lalu pilih yang pendaftaran baru. Pilih yang dengan masa tunggu 14 hari ya Kak, biar tidak dikenai iuran sejak kakaknya nonaktif. Terus dari Kak Monika nih, Kak, saya dapat KIS dari Jakarta. Saya sekarang di Bekasi, tapi KIS saya mati. Ini harus gimana ya? Kak Monika bisa pengajuan ulang Kak ke dinas sosial setempat ya Kak. Dari Kak Beauty nih nanggepin lagi. Maksudnya jika waktu udah terdaftar kesehatan apa terdaftar otomatis di BPJS Ketenagakerjaan? Tidak Kak. Jadi untuk pendaftarannya berbeda ya Kak. Iya, betul. Ini banyak yang komentar tentang BPJS Ketenagakerjaan ya. Iya. Teman-teman kita dari BPJS Kesehatan. Betul. Jadi beda. Izin tanya Kak, apa bisa naik ke kelas 1 untuk ASN P3K? Kak Alfa, untuk segmen kepesertaan yang dari pekerja itu tergantung rate gajinya ya Kak. Nanti kelasnya tergantung gajinya. Seperti itu teman-teman. Dari Kak Narei, kalau daftar BPJS Mandiri harus seluruh anggota kakak kah? Terus bisakah nyuruh orang lain yang daftar? Kak Nare, untuk kepesertaan BPJS segmen mandiri itu memang harus satu kakak ya Kak yang didaftarkan. Untuk pendaftaran secara langsung itu memang harus satu kakak yang terdaftar. Kalau kakaknya berhalangan untuk datang ke kantor bisa melalui online ya Kak, di sini di WA Pandawa. Nanti pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, kemudian pendaftaran baru. Untuk persyaratannya kakak, KTP, dan juga buku tabungan aja. Dari Kak Rizky Rahmawati, usia 26 tahun terus dulu ikut orang tua. Mau pakai mandiri apakah bayar tunggakan dulu? Terus kalau udah lunas bisa langsung?
bisa USG Batu Empedu. Kak Rizky mungkin sebelumnya statusnya sebagai pekerja ya Kak, keluarga bekerja ikut orang tuanya dan usianya sekarang udah 26 tahun. Bisa daftar mandiri Kak melalui online di sini. Nanti pilih yang dengan masa tunggu 14 hari ya Kak. Nanti nunggu 14 hari dulu baru bisa USG sesuai dengan indikasi medis sih sebelumnya sebenarnya ya Kak. Nanti berobat dulu di vaskes pertama, lalu kalau memang kondisinya membutuhkan untuk berobat di vaskes selanjutnya nanti akan diberikan rujukan. Kak Ceko, malas komen gak dibaca-baca, ini komennya banyak banget. Iya, Kak. Kami baca dari atas. Kalau ada spam. kalau ada yang kelewatan mohon maaf ya Kak, nanti bisa DM aja Kak untuk pertanyaannya. Kak, anakku dapat gratis dari pemerintah tapi masih bentuk kertas gitu Kak, suruh download aplikasi mobil JKN. Oh, mungkin dapat surat gitu ya Kak sebelumnya. Kak Putri. Untuk kartunya atau misal mau cek status kepesertaannya juga bisa lewat di sini Kak, di WA Pandawa. Nanti pilih menu pilih menu informasi, kemudian cek status kepesertaan masih aktif atau tidak. Dari Kak Capung, kalau ke dokter mata, kalau mata kabur kacamata ditanggung BPJS Kak? Ditanggung Kak, untuk mata minus, mata plus itu ditanggung. Caranya kakaknya berobat dulu ke FKTP, vaskes pertama, kemudian nanti akan diberikan rujukan ke dokter spesialis mata. Nanti dokter spesialis mata akan memeriksa matanya, kemudian akan diberikan resep untuk dapat ditebus di optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Gitu. Dari Kak Al nih mau tanya, Kak, kalau nama salah, kalau mau memperbaiki dan mengaktifkan langsung ke BPJS Kesehatan Kudus ya Kak? Langsung ke kantor bisa, lewat online juga bisa. Iya. Mau BPJS Mandiri bisa nggak Kak? Kalau penonaktifan BPJS Mandiri itu syaratnya harus meninggal dunia dan juga pindah kewarganegaraan. Bisanya itu pengalihan segmen kepesertaan ya Kak. Dari Kak Ma'ruf nih, Kak, kalau yang daftar orang tua gitu semua keluarga itu dapat semua ya Kak? Kak Ma'ruf ini yang dimaksud segmen apa Kak? Kalau segmen pekerja, orang tuanya bekerja, anaknya itu dapat ditanggung maksimal 3 orang anak hingga umur 21 tahun. Tapi kalau anaknya masih kuliah, masih dapat ditanggung sampai umur 25 tahun dengan menyertakan surat keterangan aktif kuliah dari kampus. Gitu Kak. Dari Kak 100% cara membenahi password yang lupa di mobil JKN Kak? Bisa langsung klik lupa password ya Kak. Tapi kalau nomor HP-nya sudah tidak aktif, bisa diganti dulu di WA Pandawa. Dari Kak It's Okay. Kak, kalau sebelumnya punya BPJS Mandiri bisa gak pindah ke BPJS PPI JKN karena sudah bisa Kakak? Bisa Kak, nanti ke dinas sosial terdekat ya Kak, membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK, dan juga KTP. Oh iya Kak, untuk sebelum kepesertaannya itu beralih sebagai peserta PBI, peserta mandirinya itu harus tetap dibayarkan ya Kak. Ini kalau udah ganti kakaknya bisa daftar mandiri terlebih dahulu Kak, membawa kakak yang baru agar bisa dipisah dari kakak yang sebelumnya. Dari Kak Snack Store ini, Kak punya istri di HP sudah off, tapi kok kalau tak pindah punya saya statusnya masih on. Itu maksudnya apa ya Kak? Status apa Kak? Bisa di komen lebih lanjut ya Kak. Kak Snack Store. Iya. Di komen lebih lanjut. Ini Kak, kira-kira bayar berapa ya Kak buat BPJS? Kakaknya ini kalau segmen peserta mandiri kelas 1 itu iurannya 150.000 per orang per bulan. Kalau kelas 2 100.000 per orang per bulan dan kelas 3 35.000 per orang per bulan. Untuk manfaat yang diterima sama aja Kak, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi untuk bedanya itu untuk ketika rawat inap itu ruangan kelasnya itu berbeda Kak. Gitu. Dari Kak Ani nih,
Saya mau daftar JKN kayak apa kak? Kayak apanya bagaimana ini? Kak agak gimana? Untuk daftar JKN BPJS mungkin ya kak, ini bisa langsung di sini kak, melalui WA Pandawa. Nanti pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, pilih menu pendaftaran baru. Untuk persyaratannya kakak, KTP, dan juga buku tabungan. Dari kak, oke. Kira-kira bayar berapa kak buat BPJS? Bayar Itu- BPJS per kelas ya? Iya, udah dijawab kak barusan. Mbak, gimana caranya bisa ketemu Pean? Bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan aja kak. Dari kak Khalifah, pindah vaskes apa langsung bisa digunakan untuk minta rujukan kak? Kak Khalifah, ini untuk perpindahan vaskes, Nunggu. misal pertengahan bulan ini ya kak, itu baru berlaku per tanggal 1 di bulan depan. Iya. Kak, aplikasi JKN kok nggak bisa dibuka dan sudah masukin nomor kartu tetap terkunci, caranya gimana kak? Terkuncinya gimana kak? Untuk masuk aplikasi mobil JKN membutuhkan NIK dan juga password kak. Kalau misal passwordnya udah lupa, bisa diklik lupa password aja kak. Dari kak apa namanya, kak, mindah vaskes itu bisakah kak misal beda kota, soalnya saya coba di aplikasi nggak bisa diganti. Kak, ini MNI, MNI. ini segmen kepesertaannya apa kak sebelumnya? Kalau PBI yang APBD yang dibiayai oleh pemerintah daerah untuk ganti vaskes itu tidak bisa ya kak, harus di daerah, kota atau kabupaten yang sebelumnya terdaftar kak. Dari kak Hesti, JKN bisa dipakai di IGD seluruh Indonesia ya kak? Bisa, Bisa, kak. Untuk BPJS Kesehatan itu bisa digunakan di seluruh Indonesia. Kak, JKN ku nggak bisa nih kak Lia nih, nggak bisanya kenapa kak? Kendalanya apa ini kak? Iya, tidak termasuk segmen PBPU, maksudnya apa kak? Tidak termasuk segmen PBPU. Ini apa kak? Rahmatul terdaftar segmen PPU atau bagaimana ini kak? Bisa di sebelumnya Sama kak. BPJS Ini istri. yang udah. Oh, yang Next Store tadi ya? Sebelumnya BPJS istri dari Perusahaan perusahaan. tapi sudah keluar dari PT. Ini mau tak pindah di BPJS saya. Oh, jadi ngikut Kak suami. Snack. Oh iya. Oh gitu. Kak Snack ini kalau posisinya bekerja bisa langsung lapor ke HRD-nya kak, nanti HRD-nya yang akan mendaftarkan istrinya. Untuk iurannya juga sama kak, tetap sama. Dari Kak Diana, Kak balas DM, mungkin nanti dari kami Iya. balas ya Kak. Mohon bersabar dulu. Kak, kalau di KTP-nya ganti tempat lahir, apakah BPJS-nya juga harus dirubah? Betul kak, Oh, harus dirubah. Iya, sesuai. Kak bisa magang. Untuk BPJS Kesehatan Cabang Kudus ini sudah penuh ya kak, sampai bulan Februari itu. Ini sama-sama sih pertanyaannya. Kak, bagaimana cara atasi di aplikasi JKN tertulis nonaktif di akhir bulan? Kak Ri, nonaktifnya karena apa ini kak? Apakah Kak Ri sudah tidak bekerja lagi atau memang PBI dan nonaktif di akhir bulan atau bagaimana ini kak? Bisa direaktivasi kembali ya kak? Kalau statusnya sudah tidak bekerja bisa direaktivasi kembali menjadi peserta mandiri. Kalau BPJS, BPU, dan BP pemerintah daerah Kudus, bisakah berobat di vaskes terdekat yaitu di RSUD Pati? Kalau dalam kondisi gawat darurat bisa ya kak, langsung ke IGD. Wah, tentang BPJS beasiswa nih kak. Ini sebenarnya pertanyaannya sama-sama. Kak, bisa nggak ya nanti lahiran pakai BPJS yang masih sama ortu? Soalnya belum buat kakak baru sama suami. Kak, nah segera diurus ya kakak barunya. Kemudian baru bisa berobat lahiran itu.
Kak Safa, Kak kalau BPJS sudah 2 tahun nggak dibayar itu masih aktif atau tidak? Kak Safa, Waduh. kalau sudah 2 tahun menunggak itu statusnya nonaktif dan tidak bisa digunakan ya Kak. Kak Safa bisa kalau misal membutuhkan atau buat jaga-jaga bisa langsung membayar lunas, atau kalau misal keberatan kami juga menyediakan program cicilan Kak. Jadi BPJS-nya bisa dicicil. Untuk pendaftaran cicilan ini bisa melalui sini Kak, di aplikasi Mobil JKN. Dari Mbak Warni, Mbak JKN ku kok nggak bisa tak pakai lagi apa karena nomorku udah mati ya? Ini mungkin Kenapa nih? lupa kata sandinya dan nomor HP-nya sudah Passwordnya. tidak aktif gitu ya Kak. Untuk pengupdatean nomor HP bisa langsung di WA Pandawa ya Kak. Nanti pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, lalu pilih perubahan data dan perubahan nomor HP. Gitu Kak. Sudah lapor ke HRD Kak, tapi kata HRD BPJS istri saya masih on, tapi istri saya sudah off. Kak Snack, ini mungkin masih aktif 1 bulan gitu ya Kak, non aktifnya di akhir bulan ini, jadi bisa minta tolong ke HRD-nya besok bulan Februari awal ya Kak. Dari Kak Hafiz nih Kak, di aplikasi JKN anggota nonaktif tapi info kepesertaannya aktif itu kenapa ya Kak? Untuk pastinya kakaknya bisa cek di sini Kak, di WA Pandawa. Nanti pilih menu informasi, kemudian pilih yang cek status kepesertaan. Nanti kakaknya bisa masukkan NIK dan juga tanggal lahir. Dari Kak Dian nih, Dian spam. Kak kalau dicek lewat Google bantuan BPIJK tapi tidak punya kartu, apakah kalau ke RS harus pakai BPJS? Apa itu Kak? PPIJK mungkin ya Kak. Iya. Kak Dian, sekarang kita sudah tidak mencetak kartu lagi. Jadi kalau kakaknya ini mau berobat, itu bisa menunjukkan KTP saja atau kartu digital dari aplikasi Mobil JKN. Seperti itu Kak. Dari Kak Rica, tanya dong Kak, setelah di PHK BPJS sudah nggak aktif, dulu PPI apa bisa kembali ke PPI lagi? Bisa Kak Rica. Bisa langsung ke dinas sosial terdekat ya Kak, membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, KK, dan KTP dan juga foto rumah. Nanti dinas sosial yang akan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan. Dari Kak Gap, proses pembuatan BPJS berapa lama ya sampai dinyatakan aktif? Kak Ga, untuk pendaftaran BPJS itu membutuhkan waktu 14 hari ya Kak. Jadi setelah daftar butuh waktu 14 hari baru bisa dibayarkan, kemudian baru aktif setelah dibayarkan. Itu komentarnya. Mbak, ini dari Emal tadi, Mbak mau tanya BPJS atas nama ibu yang dari pemerintah tiap bulan dipakai terus, kok kemarin tiba-tiba nonaktif? Kak Imelda, untuk BPJS yang dari pemerintah memang bisa sewaktu-waktu nonaktif dan juga didaftarkan, sewaktu-waktu didaftarkan, tergantung dari kuota yang ada di setiap daerah dan juga dana APBD-nya Kak. Jadi kalau memang membutuhkan bisa pengajuan ulang lagi Kak ke dinas sosial. Kak balas DM nanti ya. Oke siap Kak Diana. Ini dari Kak Eka Sri Wahyuni, Kak bisa nggak BPJS Kesehatan Mandiri digunakan di 2 tempat, Jawa dan Bengkulu JKN? Bisa Kak. Nanti kalau memang menetap di salah satu domisili tersebut bisa langsung diganti vaskes aja Kak. Infoloker Kak. Infoloker bisa cek di web Talentix ID ya Kak. BPJS selalu buka. Iya, betul. Pantengin aja. Tuh. Dari Kak Na, jadi kalau udah buat kakak baru sama suami terus gimana lagi ya prosedurnya Kak? Kak Na bisa Email langsung ke kantor atau ke WA Pandawa ya Kak, membawa kakak baru, KTP dan juga buku tabungan untuk pendaftaran peserta mandiri baru. Dari Kak Sartika, Kak mau ganti nama bayi, nyonya gimana Kak? Udah coba di perubahan data peserta tapi NIK tidak sesuai Kakak. Untuk
pergantian nama bayi Nyonya itu bisa di di WA Pandawa ya Kak. Nanti pilih menu administrasi, kemudian klik link yang diberikan, lalu perubahan data. Waduh. BPJS semakin mahal bayarnya, tambah ribet dengan JKN, birokrasi ribet. Untuk BPJS iurannya masih tetap sama ya Kak. Kelas 1 150.000 per orang per bulan. Kelas 2 100.000 per orang per bulan, dan kelas 3 35.000 per orang per bulan. Dari Kak Rianti, Kak, kalau anggota lain yang ikut masuk ke kakak kita, cara menambahin kepesertaan ke JKN, Beb? Oh, ikut BPJS pemerintah ya, Kak? Untuk PPI? Iya, anggota lain yang ikut masuk ke kakak kita. Untuk pengajuan BPJS pemerintah bisa diajukan ulang ya Kak ke dinas sosial terdekat, membawa kakak, KTP, foto rumah, dan juga surat keterangan tidak mampu dari desa. Dari November Kak sampai sekarang nggak bisa Kak. Snack bisa DM itunya ya Kak, apa namanya, bisa DM aja Kak nanti biar kami bantu cekkan. Waduh, dari Kak Ances Buhai. Maaf Kak, ikut nanya BPJS aku kan udah off Kak. Lah ini mau operasi bisa pakai UHC Kak? Kak Ances Buhai. BPJS aku kan udah off, bisa di pengajuan ulang aja ya Kak ke dinas sosial, membawa surat keterangan tidak mampu, foto rumah, kakak, dan juga KTP. Dari Kak Nyonya R, Kak mau kontrol tapi di JKN nggak muncul padahal surat rujukan sampai Februari. Untuk pendaftaran pertama kontrol bisa mendaftar manual di rumah sakit ya Kak. Aduh, Kebentar. ini karena udah lama, 3 pertanyaan lagi mungkin ya Kak. Iya, 3 Kak. pertanyaan terakhir. 3 pertanyaan terakhir ini. Dari bawah aja Kak. Dari Kak Rian. Dapat BPJS dari perusahaan kelas 2, misal udah resign terus mau turun kelas 3 mandiri, apakah bisa Kak? Kalau posisinya resign, statusnya itu nonaktif Kak BPJS-nya. Jadi harus direaktivasi ulang. Misal ini mau mendaftar sebagai peserta mandiri, nanti bisa dipilih kelasnya Kak. Mau kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Jadi bisa disesuaikan aja. Untuk pertanyaan yang kedua, dari Kak Rica nih, bertanya lagi, Kak kalau nggak punya rumah dan aku sama anak saja, suami udah meninggal, Bisa difotokan tempat tinggalnya aja ya Kak. sebagai syarat. Pertanyaan terakhir ya Kak? Iya. Yang mana nih Kak? Yang mewakili banyak pertanyaan aja Kak. Iya, soalnya pada spam. Dari Kak ini Kak? Yang mana ya Kak? Bingung Aduh, ini. banyak ya, masih banyak pada nambah Kak jadi 340 peserta. Sama kedua orang tuaku ke BPJS Mandiri, aku bisa nggak? Yang mana ya Kak? Ini ya Kak. Banyak yang bertanya. Dari saya aja Kak, dari Endang, Kak Endang 3M. Apa itu tadi komennya? Komen apa nih Kak Endang? Kak Endang tadi tanya apa ya Kak? Ini mungkin aja ya Kak. Dari Kak Widi. Iya. Dari Kak Widi tanya, Kak mau tanya apa benar BPJS mau ada pemutihan ya Kak? Untuk pemutihan sampai sekarang belum ada peraturan resmi dari pemerintah ya Kak. Jadi kami juga belum bisa menjawab. Mungkin udah ya Kak. Kita Iya. baca kesimpulan aja ya Kak. Iya Kak. Jadi kesimpulan dari live ini, apabila dulunya teman-teman terdaftar BPJS sebagai pekerja dan sudah lama nonaktif, tenang aja teman-teman, tidak dikenai denda apapun selama itu teman-teman belum mengaktifkan kembali sebagai peserta mandiri. Untuk mereaktivasi kepesertaan yang sudah nonaktif itu bisa dilakukan melalui WA Pandawa.
pilih menu administrasi, pilih link yang diberikan, lalu pilih pengaktifan kembali status kepesertaan atau pendaftaran baru. Kemudian ini yang sering ditanyakan ini Kak, untuk mereaktivasi peserta PBI yang sudah lama nonaktif. Teman-teman bisa mengajukan lagi ke dinas sosial ya Kak, atau ke dinas kesehatan terdekat, membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK, dan KTP. Tuh. Ini kami mohon maaf ya Kak kalau masih ada komen-komen yang belum dibaca. Kakaknya bisa bantu follow akun kami atau bisa DM aja Kak, nanti kami jawab untuk Jadi pertanyaan yang belum bisa dijawab dari live kita bisa DM ke Instagram atau TikTok kita. Iya. Terima kasih banyak Sobat JKN yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di Jelas minggu depan. Salam sehat dan sampai bertemu kembali. Dadah.